di awal dia bersandar ke surat, ketika ada surat terakhir jadi gubris. Ya, itu tadi makanya sebetulnya ya kalau disebut sederhana. Iya. Kalau pengen baik, pengen memuaskan gitu ya sudah duduk sok mau gimana. Silenter kumaha sok kayak nyawa aing gitu kan cek urang sudah teh mah. Ya, teh ya. Musyawarah lah ya. Eta maksud saya teh. Musyawarah, mufakat. Situ maunya apa, ini maunya apa. Yuk, cari jalur tengah gitu. Kan begitu kalau bahasa Indonesianya ya pemirsa, nanti ada tagline-nya di bawah. Nah, Kang, tadi kan tidak ada gerakan loh. Maksud saya kalau dari kacamata Kang Udin tidak ada gerakan dari, kan bukan Kang Udin doang yang dicoret namanya. DKP itu kalau nggak salah ada 7 atau 8 gitu ya. Iya, ada Mbak Ismi, Mbak Kang Larisbeth, Pak Adrian. Adrian nggak masuk. Enggak, Bu Ismi. Herdi Mansa. Herdi Mansa Kang Herdi kan. Ya makanya urusannya bukan urusan gerakan-gerakan gitu. Gerakan-gerakan itu kan. Kan saya udah menyongot soalnya kehel orang kejauh. Yang paham ketawa. Yang nggak paham nih orang seberang semua nih. Nanti terjemahannya ada ya pemirsa di bawah. Misalnya masalahnya gini loh, dalam berorganisasi itu kan tidak hanya ngukur apa isi kepala dia doang, isi kepala saya doang, kan harus ngukur kepala orang lain juga gitu loh. Iya paham. Nggak, maksud saya apakah dari calon-calon yang lain ada komunikasi dengan Kang Udin? Kok gini ya? Enggak juga sih, saya juga kan kalau urusan komunikasi dalam konteks organisasi seperti ini kan sebetulnya mekanismenya ada dong. Kan tidak bisa hanya sekedar saya telepon Kang Herdi kumaha ieu. Bunda Ismi kumaha ieu teh atau Parisbet kumaha, enggak juga kan. Karena memang rule-nya sudah jelas kok. Aturannya sudah jelas kok, kita sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama dewasa. Saya udah jadi notaris aja 22 tahun gitu. Ikut kongres aja udah berapa puluh tahun. Berapa kali? Ya makanya. Udah berapa kali ini saya itu istilahnya tuh dikangkangi dengan cara-cara yang seperti itu. Bukan pertama kali. Dulu kayaknya pernah deh. Enggak lah. Aman yang dulu. Yang dulu aman, cuman diganti nama doang. Jadi batuk saya. Kang, ini kan seakan-akan kongres itu dipaksakan. Bukan seakan-akan, memang dipaksakan. Walaupun kalau tidak salah ada surat terakhir Dirjen atau dari Kumham itu tanggal 16 Agustus kan jelas. Kongres atau kongres luar biasa dapat dilaksanakan apabila jika dilakukan secara bersama-sama. Duduk bareng bermusyawarah. Ada poinnya 1, 2, 3, 4. Komposisinya jelas di situ. Tim lead, tim was, tim fair harus bagaimana. Nah, ternyata itu ditabrak dan diabaikan lah ya. Nah, menurut Kang Udin, Kang Bro, Kang UN, langkah selain ke Komisi 3, salah satu langkah ya, apa yang perlu dilakukan, gerakan apa yang harus dilakukan oleh upaya oleh P25 dan anggota? Ya, pertama kedaulatan dalam suatu organisasi itu ada di anggota. Oke. Ya, berarti kan dalam hal ini anggota lah yang kemudian harus menentukan seperti apa. Hemat saya menurut saya gitu ya. Memang anggota lah yang kemudian harus merespon keadaan seperti ini. Ya, apakah misalkan dengan meminta kepada pengurus-pengurus daerah untuk membuat yang namanya mosi tidak percaya? Bukan mosi tidak percaya. Pertama tentu kan ada perangkat organisasi, ada perangkat anggota kan. Anggota itu ada Pengda, bisa meminta kepada ketua-ketua Pengdanya atau di Pengdanya gitu ya. Kalau misalkan ada PLT ketua Pengdanya untuk kemudian apakah misalkan membuat perdalu atau apapun namanya gitu ya. Untuk kemudian menyampaikan apa yang ingin dilakukan dengan keadaan seperti ini. Ya artinya kan kedaulatan itu ada di anggota. Anggota lah yang kemudian harus menentukan bagaimana bersikap. Kalau saya tentu sebagai anggota juga ya harus akan bersikap dan meminta kepada ketua Pengda itu sendiri untuk kemudian membuat suatu acara terkait dengan penyikapan ini gitu. Rapat anggota. Ya, apakah akan diterima atau enggak ya silakan itu kan tentu harus diukur juga apakah kemudian memang
keadaan kemarin itu memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam suatu organisasi tingkat anggota gereja atau tidak. Menarik. Berarti kondisi ini sebelum mengambil langkah lebih lanjut, diskusikan dulu dengan anggota. Ya, Dia diobrolin dengan anggota melalui rapat anggota. ya kan sekarang rapat itu sendiri tidak mesti harus hadir 100%, kan bisa lewat Zoom meeting dan seterusnya. Oh Bisa iya, betul. dilakukan. Ya, Yang kemarin penting aja IPOT nasional itu kan dilakukan katanya kan. iya. Dalam artian untuk mendapatkan masukan dari anggota langsung. Betul. Apa tindakannya, sikapnya bagaimana. Pasti. Baru nanti itu disampaikan ke atas, ke Pengwil Ke mungkin. Pengwil, dan Pengwil itu sendiri. Nah, setelah dilakukan itu tentu langkah berikutnya ya bisa, kalau misalkan akan melakukan kongres luar biasa atau apapun namanya gitu ya, yang atau referendum lah gitu ya. Dengan KDK. itu ya silahkan. KDK itu kan menurut saya itu langkah yang paling kontroversial ya. Oh, kontroversial. Dalam konteks ini. Jadi mungkin saya penggunaan KDK itu sesuatu yang Yang nggak mesti ya. nggak bisa diterima lah. Oke, itu berarti kan menunggu dari rapat-rapat di daerah terhadap, maksudnya untuk kasih masukan dari anggota. Nah, saya sedikit mundur ke belakang lagi nih tentang pelaksanaan kongres. Kang, ini informasi yang saya dapat di kemarin di hari kedua, LPJ, ini kan Kang Udin juga dipotong lah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah kan dipotong juga ya. Itu LPJ ternyata masih sisa 12 triliun. Salah. 12 triliun. 12 miliar. Kasih lah buahnya. Salah jadinya tuh. Gara-gara ada ngeliatin sih Kang, jadi salah. 12 triliun bukan 12 miliar, tapi 12 juta. Nah, sedangkan peralihan yang dulu yang saya tahu dari masa periode sebelumnya ke periode ini, itu kan masih angkanya masih puluhan miliar, dan itu masih debitnya bukan dipotong langsung. Ya kan pasti tahu lah kalau lagi acara ditodong. Mau minta rekomendasi, tak dulu sebelah kiri dulu kan gitu. Nah, kalau sekarang kan debit langsung. Nah, saya tidak nanya tentang teknis. Dari kacamata hukumnya bagaimana kan tentang laporan pertanggungjawaban itu? Ya sebetulnya kan mekanisme bagaimana pelaksanaan kongresnya sendiri kan sudah diatur. Ya, kalau memang kemudian kongresnya baik gitu ya, nggak mungkin kemudian katakanlah disembunyikan. Oke. Nah, demikian juga laporan pertanggungjawaban. Kan itu momen yang ditunggu kan sebetulnya dalam kongres, dalam satu kongres itu ya, di mana apakah memang pengeluaran-pengeluaran atau pendapatan-pendapatan dalam hal keuangan, misalkan ini keuangan dulu ya, karena tadi disebutkan 12 triliun ya. Apakah dalam konteks 12 triliun? Dalam konteks tadi sudah memenuhi kualifikasi, misalkan masuk akal atau tidak? Kan logikanya seperti itu. Nah, artinya menurut saya memang itu juga merupakan PR besar. Ya, karena kan kita juga nggak tahu sebetulnya bagaimana terkait dengan proses tersebut. Berarti kurang transparansi dong? Ya, kalau disebut kurang transparansi kan saya juga tidak melihat bagaimana bentuk ini kan, karena tidak diberi akses kan. Iya sih. Harusnya kalau yang namanya laporan pertanggungjawaban itu sebagai anggota ya kita diberi akses untuk melihat kan, supaya bisa menilai. Atau minimal dikirimin lah ya. Ya, makanya yang disebut sebagai akses itu kan apakah dikirimkan ataukah apapun apalah lah, yang penting kita bisa melihat ini loh pengeluarannya, ini loh pendapatannya. Ya, jangan sampai kemudian kita diminta untuk kemudian menilai LPJ tersebut, tapi kita tidak diberikan bahannya bagaimana kita mau menilai. Akhirnya manggut-manggut setuju aja. Ya, makanya kalau dilihat dari sudut logika gitu ya, seorang katakanlah sebesar organisasi lain yang notabene setiap bulan saya itu dipotong uangnya. Kali berapa ribu orang. Suka tidak suka tuh. Iya, suka tidak, tapi ya nggak apa-apa. Saya dalam konteks suka ya, oke. Tapi tentu harus dibuat dengan prudent, dengan transparan dong. Perkara kemudian nanti dipergunakan dengan cara-cara yang baik, oke, tidak akan ada masalah. Tapi kan kalau kemudian menimbulkan sakwa sangka, itu yang kemudian buat saya juga bisa jadi dosa. Ya iya, karena kan laporannya terakhir 12 juta sekian. Iya, makanya 12 dampaknya kan jadi perasa apa tadi? Sakwa sangka. Nah, itu maksudnya. Malum lidah orang Depok. Agak belibet. Akibatnya kan timbul itu. Kemana uang organisasi? Anggota kan bertanya-tanya seperti itu kan? Ya, makanya kalau dari sudut saya sih sebagai orang yang tidak mengerti terkait dengan rasa
keluar ke dalam itu memang harus dijelaskan lebih detail.